Topik 1. Demonstrasi kontekstual. Kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Saya Fitri Nur Hidayati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 bidang matematika. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan Universitas Siliwangi. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketika membahas pendidikan Indonesia, tentunya banyak sekali perkembangan-perkembangan yang sudah kita lewati. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan Indonesia tentunya tidak luput dari Merdeka Belajar, tujuan pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila, guru dan siswa. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru dan siswa merupakan komponen penting yang dapat menunjang keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Dalam filosofi pendidikan Indonesia, banyak sekali tokoh-tokoh yang terkenal dan sangat berperan penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu ada R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan organisasi Budi Utomo. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh dari Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, hanya perempuan bangsawan saja yang mendapatkan kesempatan pendidikan. Semasa hidupnya, kaum perempuan tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Perempuan hanya diperbolehkan duduk diam di rumah, mengurus suami dan anak. Dari peristiwa itu, timbullah tekad Raden Ajeng Kartini untuk memajukan kaum pribumi agar tidak dipandang rendah. Beliau ingin menunjukkan bahwasannya wanita juga bisa memiliki peran yang lebih sekadar berdiam diri di rumah, tetapi juga mengenyam pendidikan yang tinggi, serta berkontribusi untuk memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyediakan pendidikan yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras atau kelas sosial. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mengusung konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya di depan melihat tindakan orang lain, di tengah membangun semangat sendiri, di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya ada organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Yogyakarta, Jawa, Indonesia. Beberapa tujuan dari pendirian Budi Utomo antara lain adalah meningkatkan pendidikan masyarakat, mengembangkan rasa persatuan di antara berbagai suku dan etnis di Indonesia, serta memajukan peradaban bangsa. Budi Utomo didirikan oleh sekelompok intelektual pribumi yang terdiri dari dokter, pegawai negeri, dan tokoh masyarakat lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Budi Utomo mengalami perkembangan dan perubahan arah tujuan. Setelah melewati beberapa fase, organisasi ini kemudian lebih fokus pada bidang pendidikan dan budaya. Perubahan yang terjadi di pendidikan Indonesia tentunya dapat dilihat dari perjalanan kurikulumnya. Yang pertama dimulai dari Rencana Pembelajaran tahun 1947, Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952, Rencana Pendidikan tahun 1964, Kurikulum tahun 1968, Kurikulum tahun 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK tahun 2004, kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006, kemudian Kurikulum 2013, dan yang terakhir merupakan Kurikulum Merdeka. Pendidikan sebelum kemerdekaan memiliki garis besar yang dapat kita bahas, yaitu pertama, tahun 1854 Masehi, sekolah hanya untuk para calon pegawai saja. Kedua, sekolah hanya untuk kaum laki-laki. Dan yang terakhir, tahun 1920 Masehi, sekolah taman siswa sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Pendidikan setelah kemerdekaan memiliki garis besar, yaitu kebijakan adanya kurikulum yang sering berganti. Kedua, seluruh siswa mempunyai hak yang sama atau disamaratakan. Dan yang terakhir, guru fokus menyampaikan materi. Terakhir, pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang yaitu memiliki garis besar kurikulum yang memerdekakan peserta didik, guru sebagai fasilitator, dan yang terakhir siswa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ayo jadi guru. Terima kasih. Bye-bye semuanya.